Berhubung saat ini saya sedang tidak berada di Gayo, untuk sementara saya skip dulu acara ngopi bareng Gunawan Nur. Dan karena kebetulan saya di Bali sekarang, saya mungkin buat untuk mengisi waktunya saya akan membuat monolog, menceritakan ya, berbagai hal yang beberapa sudah saya buat dalam tulisan, tapi kali ini saya buat dalam video. Ya, hari ini saya berada di Uma Abian, Bali, Kecamatan Badung ya kalau nggak salah, Tabanan gitu, di perbatasan. Namanya Hotel Puri Taman Sari, milik sebuah keluarga bangsawan di Bali. Nah, seperti ini kira-kira suasananya. Ya, ini seperti ini, dan ini di belakang. Begini. Dan sekarang berada di tengah sawah. Ya, dan sekarang ini saya sedang sarapan pagi. Ya, di hotel seperti ini karena mayoritas kliennya adalah orang asing, jadi sarapannya bukan ini kita, gaya kita, tapi lebih ala namanya breakfast, American breakfast. Ya, jadi sambil sarapan saya mau cerita dulu. Sebenarnya bukan cerita sih, tapi mengulas apa yang lagi hit sekarang di Gayo, yaitu batu berukir umang yang baru saja dibuat di channelnya Yusra di Usman. Itu menarik bagi saya, batu berukir itu, karena itu mengingatkan saya pada beberapa kebiasaan lama kita di Gayo, nenek moyang kita zaman dulu, yang sekarang sudah tidak dipraktekkan lagi di Gayo, tapi masih dipraktekkan orang di Bali ya. Misalnya, oh ya, saya sendiri ke Bali itu mulai tinggal di Bali itu tahun 2003 Februari, tepat itu 4 bulan setelah bom Bali pertama, waktu itu sedang sepi ya. Jadi awalnya saya ke Bali ini ya kita masih lihat Bali ya, dan kita dari Sumatera, saya dari Aceh. Dulu kalau waktu masa saya SMA atau kuliah itu saya ke Jakarta aja sudah luar biasa, jadi masih ya agak, kalau kata orang Prancis itu basic ya, tempat yang aneh. Jadi, tapi semakin lama di sini saya menemukan ternyata menarik sekali. Ada banyak hal yang di Bali ini yang banyak kebiasaan-kebiasaannya itu yang dulu ternyata ada di Gayo zaman dulu. Misalnya, saya ingat waktu saya kecil itu selalu dilarang menyisakan makanan, karena alasannya nanti dibawa jin, nanti jin datang, teman kamu kesini datang, kemudian ada tetan jin karin. Setelah sampai di Bali, saya baru tahu kalau itu kebiasaan menyisakan makanan itu yang kita makan adalah kebiasaan dari kepercayaan di ya mungkin terkait dengan animisme ya, terkait dengan kepercayaan pada roh-roh di alam ya. Maka itu seperti di Bali dipercaya kita itu punya teman secara spiritual yang mendampingi kita dalam beberapa hal, juga di dalam praktek Islam di Gayo saya lihat masih ada orang percaya seperti, mungkin seperti jin karin katanya, seperti itu di sini masih ada. Jadi kalau di Bali itu kita makan seperti saya ini umpamanya, itu orang di Bali menyisakan sedikit nih, 7 piring nangkanya disisakan gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi itu untuk memberikan, bukan hanya kita, supaya kita tidak diganggu oleh roh halus gitu. Jadi di Gayo dulu ketika Islam datang, praktek-praktek seperti ini itu dihilangkan. Makanya dibilang, kalau ibu saya dulu bilang, itu betora, kasih gepongnya, nanti jangan bersisa makan, nanti datang temannya. Nah, waktu di Bali saya baru sadar ternyata oh ini rupanya penyebabnya gitu. Jadi
Kenapa saya bilang itu kemungkinan memang sengaja dihilangkan dengan cara begitu, demonisasi namanya. Itu seperti kita lihat eh, praktek itu umum di dunia. Contohnya seperti di Eropa. Zaman dulu itu mereka itu kan sebelum Kristen datang, itu agamanya kan pagan. Mereka ya sama lah kurang lebih seperti di sini, menyembah roh-roh yang ada di alam, bukan menyembah sih, menghargai. Ada juga yang menyembah gitu. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu dilakukan imunisasi. Ya, contohnya seperti lambangnya Manchester United, Red Devil itu kan, yang bertanduk dan garpu. Itu menurut penelitian beberapa ahli sejarah, ternyata itu adalah uh, Tuhannya kaum pagan di Eropa zaman dulu. Tapi kemudian didemonisasi menjadi sosok iblis, gitu kan. Nah, kalau kita di sana juga dikatakan seperti itu ya. Dan kemudian kebiasaan lama lagi, waktu saya ingat cerita kakek saya waktu masih muda, uh, bukan masih muda, waktu saya masih kecil, bahwa dulu enggak itu nah susman ya bu enggak nah, apa dan ya tetap ya perut Melayu. Saya pesan nasi goreng juga nggak tahan cuman sarapan seperti ini. Oke. Jadi seperti ada cerita burung tekukur. Kenapa burung tekukur itu? Jadi ceritanya kata kakek saya, burung tekukur itu jadinya dari seorang anak perempuan yang sedih. Dia yatim piatu, tinggal cuma berdua dengan abangnya. Nah, abangnya ini kerjanya tukang kikir gigi. Ya, jadi gigi zaman dulu itu ternyata di itu gigi itu diratakan kalau sudah dewasa. Jadi abangnya itu memang orang yang sangat terkenal ahli mengikir gigi. Jadi keliling kemana-mana dia mengikir. Adiknya sudah tumbuh dewasa gitu. Orang dewasa di sana rupanya zaman dulu di Gayo itu orang yang sudah dewasa itu harus giginya itu harus dikikir, dibuat rata supaya bagus. Jadi adiknya itu malu. Jadi malu adiknya itu. Jadi adik perempuannya ini akhirnya karena malu lama-lama dia karena malunya dia jadi burung tekukur. Makanya kukur itu kukur sebenarnya dia minta tuh kikir giginya gitu. Nggak, jadi saya dulu nggak tahu itu ya, saya pikir cuma dongeng biasa. Tapi setelah di Bali saya baru tahu ternyata di sini kalau kita yang orang Islam kalau sudah akhir balik itu di hitan di Bali itu ternyata orang yang sudah akhir balik itu dikikir giginya itu. Orang yang belum dipotong gigi istilahnya, belum dikikir giginya, itu belum boleh menikah. Jadi kadang-kadang mereka memotong upacara potong gigi itu di hari yang sama dengan acara pernikahan. Jadi makanya saya pikir ternyata ini gitu. Dulu di Gayo juga kita punya ini potong gigi. Nah kemudian beberapa cerita lain juga yang terkait dengan di sini. Nah misalnya ya gerhana kan di Gayo itu ternyata namanya telan rau. Dan rau itu saya baru tahu di Bali adalah salah satu nama raksasa, namanya Kala Rau. Jadi dalam ceritanya Kala Rau itu dia mengejar bulan dan matahari untuk dia telan. Kenapa ditelan? Tadinya Kala Rau itu mencuri Tirta Amarta namanya, jadi air Amarta. Kalau tahu di India itu ada legenda lautan susu itu di sekelilingnya Himalaya, Mahameru. Jadi sari dari lautan susu itu namanya air Amarta, air keabadian. Jadi itu dijaga oleh Dewa Wisnu yang Garuda ya. Jadi oleh Kala Rau itu diminum, dilihat sama bulan dan matahari, dilaporkan ke Wisnu, dikejar sama Wisnu dan dipotong kepalanya. Tapi air itu sudah terminum oleh Kala Rau sampai ke tenggorokan tapi tidak sampai ke badan. Jadi dipotong kepalanya itu tetap abadi. Makanya dia kejar bulan matahari terus karena kesal dia makan kepala mataharinya, tapi karena diusir di dalam perut keluar lagi dari lehernya. Makanya itu jadi gerhana menurut cerita di sini ya. Dan banyak lagi kalau kita lihat namanya beri sesajen ke pohon. Dulu saya pulang kalau waktu kecil saya itu sholat subuh selalu di Masjid Raya dari Dedalu, sholat isya juga. Jadi pulang itu
Ada di sana pohon kelaping di Dedalu itu sebelum turunan. Eh, itu sering ada sesajen di sana dan kita takut. Itu apa itu karena ada hantunya. Nah, jadi eh, pas di Bali saya baru tahu ternyata itu sih tiap pohon-pohon ada di apa namanya, tiap pohon-pohon itu diberi eh, seserahan lah gitu ya, sesajen. Kalau di sini namanya sanang. Ternyata di Bali itu ada yang namanya prinsip Trihita Karana. Jadi yang dihormati itu bukan cuma Tuhan yang diberikan sembahan itu, tapi juga ada spirit, rohnya alam, rohnya nenek moyang gitu, semua dikasih. Jadi dia ada parahyangan namanya, itu menghormati Tuhan, pawongan, manusia, dan pelemahan alam. Jadi memang karakter dari kepercayaan animisme itu seperti itu. Nah, kemudian sepertinya waktu dengan masuknya Islam, bagaimana untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya, kita buat narasi yang berbeda gitu. Nah, misalnya itu jadi hantu, dan itu memang di Islam kan dikategorikan syirik, tidak boleh menduakan Tuhan ya. Nah, di Bali sendiri ya berbeda sudut pandangnya, itu bukan menduakan, tapi mereka ini kalau Tuhan pun dia ada hierarkinya, ada yang namanya Hyang, ada Dewa, ada Betara gitu, jadi berbeda dengan kita. Nah, itu salah satunya lagi. Cuman makanya waktu dikatakan itu ditemukan batu berukir di Umang, saya sudah lama sih dengar cerita sebenarnya dari Ben Rudi Batin dan juga Jul Kempo, udah lama sekali waktu masih lintas Gayo itu masih ada lintasbagio.com, belum terpecah dua seperti sekarang. Ada beberapa tulisan seperti itu. Cuma dan dari acaranya Yusradi yang dibuat kemarin itu semakin menguatkan bukti-bukti bahwa memang di masa lalu ada banyak kemiripan antara kepercayaan di Gayo itu dengan yang ada sekarang di Bali. Dan saya juga bukan cuma di Gayo, saya lihat beberapa kepercayaan yang masih dipraktekkan di daerah Sumatera Utara, suku Karo, suku Batak, itu masih banyak kemiripannya dengan dari sisi animismenya seperti ini. Memang ada Hindu-Budanya gitu, tapi Hindu-Buddha di Indonesia ini secara umum memang berbeda dengan di India, nggak sama ya. Kalau di Bali sendiri ya misalnya itu jauh sekali bedanya dengan yang Hindu yang dipraktekkan di India. Contoh di hari rayanya saja, hari raya di sini kan Galungan gitu ya. Galungan itu kita di Bali orang percaya itu arwah nenek moyang yang sudah naik ke alam yang berbeda itu turun untuk mengunjungi anak cucunya yang masih hidup. Nah, kemudian ada Kuningan dan banyak tumpak itu untuk menghormati roh-roh yang ada di alam. Misalnya tumpak landap untuk mengenai besi gitu kan, ada tumpak kandang untuk hewan-hewan peliharaan, tumpak wayang, banyak tumpak-tumpak lainnya. Nah, umpamanya dibuat di sini ya Redi Pawali, orang Bali nggak ngerti itu apa di Pawali, nggak ada memang. Nah, karena Hindu dan Buddha di sini tuh bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan lama yang sudah hidup di Nusantara lah sebenarnya. Dan kalau kita mendatangi suku Dayak, suku Mentawai gitu yang masih lama, atau suku anak dalam gitu kan, yang kepercayaan-kepercayaan seperti ini masih dipraktekkan. Dan kita pun di Gayo saya pikir bukan tidak mungkin ya, karena indikasinya ada banyak kesamaan seperti itu. Untuk hipotesa saya pikir sudah bisa mulai dilakukan kalau memang ada akademisi yang mau meneliti tentang itu. Nah, karena menurut saya yang namanya sejarah itu perlu kita ketahui dengan benar ya, sejarah yang benar. Karena apa? Karena dengan sejarah yang benar kita pelajari, kita tahu kebiasaan lama kita tahu kelemahan dan kelebihan kita. Dengan itu bisa kita merancang masa depan yang lebih baik untuk kita gitu. Jadi
nggak bisa sejarah itu ditipu-tipu. Itu dulu dari saya. Nah, jam juga sudah hampir setengah 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.